Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tumidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Wa qala ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Wa qala ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kullu bani adam, gimana hadisnya? Idza mata ibnu adam. Semua duta wantu wakaf wajib hafal. Idza mata ibnu adam. Wa fi riwayah idza mata al insan. In qata'a amaluhu illa min talatin. Shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'ulah. Ayat-ayat tadi dan dalil hadis tadi ini sebagai duta-duta wakaf, para pensyiar wakaf, ini ayat-ayat yang wajib dihafal. Ya, dihafal karena inilah ayat-ayat yang melandasi kita untuk melakukan syiar wakaf. Ya, ayat-ayat Allah SWT yang memerintahkan kita untuk mengeluarkan harta kita ya untuk Allah SWT, ya untuk umat, ya dan juga hadis bagaimana menjadikan harta ini sebagai penambah timbangan amal kita insyaallah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT di kesempatan siang hari ini kita semua sehat walafiat. Hari ini semua sehat, semua bahagia. Ada yang galau? Nggak ada? Ya, semuanya selalu dalam keadaan ceria ya. Apalagi kalau ketemu setiap minggu ini, insya Allah energi kita selalu kembali ya, semangat ya. Seperti halnya juga kita para kaum muslimin yang laki-laki ya, sholat Jumat ya, setiap Jumat mendengarkan khutbah ya. Dan itu juga di zaman Rasulullah SAW juga ada saya lupa nama sahabatnya, suatu ketika dia pernah curhatlah ke Rasulullah SAW. Tolong ingatkan kalau ada yang tahunya sahabat siapa namanya. Dia berkata seperti ini, ya Rasulullah, kami ketika berada di dekatmu, ya, kami merasakan seakan-akan surga itu begitu dekat, ya. Tetapi ketika kami pulang ke keluarga kami jauh darimu, kok kami merasakan dunia itu begitu menggoda, nah, gitu ya. Kemudian disampaikan kepada sahabat ini, ya itulah ya apa namanya bahasanya itu ya tu'min sa'ah. Nah itu tu'min sa'ah itu ayolah menambah iman kalian walaupun sesaat, menambah ilmu iman walaupun sesaat. Dan memang itu dilakukan setiap minggu ya. Di zaman sahabat juga mereka adakan kegiatan pengajian ya, kumpul dengan para sahabat, kumpul itulah akan memberikan apa energi ya, seperti kita cas handphone ya, lama nggak dicas lowbat. Nah jadi biar kita nggak lowbat semua, untuk semangat selalu semangat syiar wakaf ya, kita adakan ya, berapapun yang hadir di kesempatan acara kita rutin ini ya, kita akan tetap adakan ya apapun kondisinya. Dan kita akan selalu adakan juga ikrar wakaf ya. Kalau ikrar wakaf ada, alhamdulillah kita lakukan. Kalau nggak ada, kegiatan akademi wakaf ini selalu kita adakan ya. Dan saya mengajak teman-teman semua yang sudah istiqomah, konsisten, komitmen, jangan mudah merasa saya sudah tahu ya, saya sudah cukup, saya sudah puas, saya sudah ngerti, nggak perlu datang lagi. Jangan. Kita belajar bukan cuma ambil ilmunya, tapi bagaimana kita menguatkan tekad kita, spirit kita, semangat kita untuk selalu ya tercerahkan ya, semangat untuk selalu apa melakukan tugas mulia kita. Apa tugas mulia kita? Ada berapa? 3 atau 4 nih? 3 ya. Yang pertama apa? Misi mulia kita membantu setiap
keluarga punya amal wakaf dengan cara melalui wakaf kuantum atau melalui wakaf wasiat polis Alianz Syariah dengan cara mudah, ringan, tapi punya nilai wakaf yang besar. Kenapa perlu nilai wakaf yang besar? Itu saya sampaikan ya, karena kebutuhan umat ini sangat besar. Masjid ini IKADI baru ada 350 sekian. Ya. Masih dibutuhkan lebih dari 1000 masjid. Ya, yang proposal datang ke sini, ya biar Pak Aru juga tahu nih. Teman-teman juga tahu. Ini permintaan bangun masjid banyak banget loh. Permintaan agar IKADI bangunkan masjid di kampungnya, ya, di pelosok, di daerah se-Indonesia. Itu tanah wakaf udah ready. Orangnya sudah punya tanah wakaf, cuma membangunnya kan perlu uang yang cukup besar, ratusan juta, ya. Dan itu proposal udah banyak banget. Yang Papua kemarin udah minta juga, ya. Siapa dengan Mbak siapa itu? Mbak Mila sempat dengar waktu itu ya? Ya. Ini udah ada, cuma membangunnya balik lagi ya itu ya. Nanti PR kita masih sangat besar sekali. Nah, kebutuhan umatnya sangat besar ya. Yang kedua apa? Misi mulia kita membantu yayasan lembaga ya punya dana abadi wakaf. Nah, ini kita lakukan di IKADI diantaranya ya. Suatu hari nanti wakaf yang terkumpul ini ya sudah menjadi nilai yang besar. Kita meninggal ya, saya meninggal, Mas Aru meninggal ya, Mbak Mila meninggal. Yakin nggak? Bu Nia meninggal. Bu Sri meninggal ya. Bu Maisya meninggal. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ya, dan ini kontribusi kita. Ya, kita ngajak orang berwakaf, ya, dan kita pun berwakaf. Mudah-mudahan suatu hari nanti wakaf kita menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk umat. Ya, menjadi masjid, menjadi pesantren, menjadi sumur, ya. Dan itu mudah-mudahan menjadi timbangan pahala untuk kita. Yang ketiga apa? Misi kita? Yang ketiga, membantu partner-partner wakaf ya semua untuk menjadi teladan dalam berwakaf ya, meraih kehidupan yang berkah, berlimpah dan berdampak. Kenapa berkah? Karena ini suatu amalan yang berkah di dunia akhirat. Berlimpah, apanya berlimpah? Ya, berlimpah pahala dan berlimpah income-nya ya. Berlimpah rizkinya ya. Yang ketiga apa? Berdampak apa? Berdampak untuk umat ya, berdampak untuk umat insya Allah. Nah, jadi kuatkan ya. Maka tadi saya sampaikan ayatnya ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibat. Ini buat teman-teman semua hari ini ya. Landasi sebelum Mas Aru ikrar wakaf, kita bersyukur nih hari ini ada Mas Aru ya dan Mbak Ira sekeluarga, insya Allah hari ini akan melakukan ikrar wakaf. Untuk itu sebelum ikrar wakaf saya mau menyampaikan beberapa hal ya biar yang berwakaf di sini mengetahui ya. IKADI ini adalah Ikatan Dai Indonesia. Ikatan Dai Indonesia ini adalah kumpulan dari para mubaligh, ya, para ustadz, para duat, dai yang punya aktivitas membina umat, ya, baik di manapun di kota, di desa, di pelosok itu sudah ada di seluruh Indonesia, ya sampai ke tingkat desa sudah ada kepengurusannya, ya. Seperti halnya juga NU Muhammadiyah ya yang punya kepengurusan sampai ke pelosok-pelosok dan ini nasional ya. Dan memang punya program pembinaan kepada umat ya menyampaikan dakwah atau ajakan kepada umat kepada dakwah Islam rahmatan lil alamin. Itu tagline-nya. Apa? Islam rahmatan lil alamin. Artinya ya IKADI berada di tengah, moderat ya. Bukan yang terlalu keras, ya, bukan yang lembek ya. Tidak membicarakan hal-hal yang bid'ah, tidak membicarakan hal-hal yang bikin perpecahan ya. Konsep dakwanya IKADI ini moderat ya, moderat artinya tawassut ya. Jadi mana dalilnya ada, landasan ada ya, itu yang kita ambil. Ya, mana yang disetujui dari sebagian besar ulama itu yang diambil. Ya, tidak mencari hal-hal kecil yang menjadi perdebatan perpecahan ya, dan juga ya hal-hal yang kadang-kala membuat umat bingung. Ya, IKADI berada di tengah. Itu dakwanya IKADI ya. Jadi inilah lembaga wakaf IKADI bagiannya diantaranya kerjaannya banyak ya, kerjaannya banyak ya. Kalau rata-rata mungkin di perkotaan yang biasanya memberikan ceramah Jumat, pengajian-pengajian di kantor-kantor itu biasanya Ustaz IKADI itu. Ya, ditanya aja detail-detailnya mungkin ya biasanya ujung-ujungnya mereka afiliasinya ke lembaga wakaf IKADI biasanya. Ya, seperti itu. Nah,
aktivitas dakwahnya ya, bangun pesantren di seluruh Indonesia, juga punya program yang panjang ya. Kita akan bangun di seluruh Indonesia minimal 1 provinsi 1 ya. Pada saat ini baru ada 7. Sumur sudah banyak dibangun ya, dibangun bersama masjid ya. Yang ini PR-nya masih sangat besar sekali. Nah, boleh jadi suatu nanti kita udah nggak ada, ya saya udah nggak ada, kita semua udah nggak ada, tapi yang namanya lembaga yayasan akan selalu ada. Ya, dan mudah-mudahan ini wakaf kita semua, dan kontribusi kita, ingat yang ketiga, apa yang kita himpun ini, ya kita ngajak semua nih, alhamdulillah sudah ngajak semua nih. Kalau saya lihat sebagian besarnya ya, sudah berwakaf, dan sudah mengajak orang berwakaf semua, alhamdulillah. Ya, inilah mudah-mudahan menjadi amal kita juga. Ngajak orang berwakaf, kita juga dapat pahala wakafnya. Ya, dan ingat bahwa kerjaan kita ini adalah kerjaan yang mulia ya. Kita punya nilai value yang lebih daripada teman-teman kita yang hanya menawarkan program asuransi saja ya. Itu teman-teman ya. Jadi rasakan kita ini suatu adalah orang yang tentu punya nilai lebih ya. Nah, jadi kuatkan hati, semangat selalu untuk kita komitmen bersama. Cuma kalau memang kita rame-rame, insya Allah akan lebih semangat. Benar nggak? Kalau cuma ada 1-2 orang kadang agak lemah. Tapi kalau rame-rame selalu datang, insya Allah yang kita semua akan semangat ya. Oke, itu yang pertama ya, tentang IKD. Nah, yang kedua, Bapak Ibu semua ya, teman-teman yang hadir di kesempatan hari ini ya, kenapa wakaf melalui polis? Ini penting ya. Boleh teman-teman ingat baik-baik ya, kalau mau dicatat, kalau mau direkam boleh. Kenapa wakaf melalui polis? Ini banyak sekali pertanyaan ya. Kenapa sih saya wakafnya harus melalui wakaf asuransi? Kenapa sih wakafnya harus melalui wakaf polis? Oke ya. Kenapa harus wakaf melalui asuransi? Ya. Karena ya, dengan melalui asuransi ini kita sudah bisa berwakaf sejak hari ini. Sejak dini, sejak kita buat polis sudah punya wakaf yang sangat besar. 1 miliar. Ya, 500 juta. Ya, karena kalau kita tidak melakukan dengan polis, ya, tidak semua orang hari ini dia punya uang 1 miliar, 500 juta, 100 juta untuk berwakaf. Ya, dengan wakaf polis ini itu bisa. Ya, dia membuat polis per bulan 1 juta, 2 juta, ya, tapi nilai wakafnya bisa langsung 500 juta, 1 miliar, ya, bahkan lebih. Ya, dan ini cuma bisa dilakukan dengan wakaf asuransi, tidak bisa dengan yang lain. Wakaf saham ada, ya. Jadi metode berwakaf banyak. Kemarin saya baru ikut latihan ya. Ya, otak saya langsung mendidih. Luar biasa berat itu materinya ya. Karena lebih kepada bagaimana kita membuat perencanaan pengelolaan wakaf ya, penghimpunan wakaf, kemudian laporan wakaf. Aduh, ya pusing ada otak ya. Untung ada Anissa bantu ya ngerjain soalnya. Ya. Jadi banyak PR wakaf ini sangat besar sekali ya. Nah, salah satu dalam poin pelajaran itu adalah wakaf melalui polis ini ya, sudah ada fatwa MUI-nya, ya sudah ada undang-undang Badan Wakaf Indonesia-nya ya. Wakaf sukuk ya, link sukuk, wakaf melalui wakaf uang ya, wakaf saham, itu banyak ya. Tetapi kenapa wakaf melalui polis? Ya, kalau saham mungkin nunggu hasil investasinya dulu gitu ya. Ya, nunggu menghasilkan dulu. Tapi kalau wakaf polis sudah langsung kelihatan nilainya. Ya. Nah, yang kedua adalah ya, karena kita nggak tahu kapan kita meninggal. Ya, kalau kita wakaf melalui sukuk atau melalui saham atau melalui apapun, nilainya belum tentu segede kita wakaf asuransi. Hari ini kita wakaf saham, wakaf link sukuk atau wakaf apa, ya, meninggal, nilai wakaf kita belum tentu jadi nilai yang besar melalui program itu. Walaupun baru sebulan setahun, belum tentu, benar ya. Mas Aru di keuangan loh, ya. Mungkinkah hasilnya kalau kita berwakaf ambil sukuk atau sekian ratus juta langsung bisa menghasilkan 500 juta rupiah? Belum tentu kan? Dalam sebulan loh. Dalam setahun belum tentu juga kan? Tapi dengan melalui polis, walaupun 2 juta, 3 juta, 1 juta, bahkan 500 ribu pun sudah menghasilkan nilai wakaf yang besar. Artinya, ya, kesiapan kita untuk meninggal itu bisa lebih siap dengan wakaf melalui polis. Karena dananya ready hari ini juga. Polis itu sudah jadi. Jadi harus wakafnya melalui polis. Karena kenapa? Karena memungkinkan kita untuk punya wakaf sejak hari ini. Yang kedua tadi, karena kita nggak tahu kapan kita mati, kapan kita meninggal dunia. Nah, kalau kita baru menunggu hasil uang wakaf kita di instrumen-instrumen keuangan itu baru muncul, dan keburu mati, benar ya, keburu meninggal, nilai wakaf kita belum tentu bisa memberikan nilai wakafnya besar, manfaatnya besar.
Tapi melalui polis itu bisa. Gitu. Nah, yang ketiga, teman-teman ya, kenapa wakaf melalui polis ya? Wakaf melalui polis ini semua orang bisa. Semua orang bisa. Ya, asal mau. 10.000 per hari, 15.000 per hari, 20.000 per hari bisa. Apapun levelnya dia. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Coba kita renungin ya. Sampai setua ini, sampai seumur hari ini. Pernah khawatir nggak sih kita nggak bisa makan? Pernah khawatir nggak sih orang-orang itu bayar listriknya, ya, bayar rumahnya, bayar anak sekolahnya? Ketika dia masih bekerja, pasti Allah kasih rezeki, bener ya? Ya kan? Tapi kenapa banyak orang khawatir ketika buat polis untuk wakaf? Nanti gimana kalau nggak bisa bayar, bener ya? Tapi dia nggak pernah khawatir lah, setua ini kita umur udah berapa nih? Ya, 32, 33? Oh, kayaknya masih 33 gitu ya. Bukan ya? Ya, artinya masih udah 50-an tahun ini dan 60 tahun ini. Toh kita masih sehat walafiat, kita masih bisa hidup, masih bisa makan, masih bayar listrik, masih bayar sekolah, bener nggak? Bener kan? Bener nggak? Toh nggak pernah khawatir lo bisa bayar polis. Ini kenapa ketika kita mau wakaf bayar untuk umat, untuk Allah, ya khawatir banget nggak bisa bayar. Iman kita di mana? Keyakinan kita di mana? Untuk dunia aja kita yakin bayar. Cicilan mobil 10 juta, ya rumah 10 juta bayar. Cicilan kulkas, cicilan mesin cuci bayar. Ini cicilan buat akhirat, buat masuk surga, buat umat nggak kebayar. Keterlaluan, terlalu. Ya. Jadi teman-teman, ya siapapun bisa. Jadi poinnya adalah ya siapapun bisa. Ya. Siapapun bisa, yakin. Nah, maka yang saya mau sampaikan tadi, ayatnya tadi, yang ketiga nih poinnya ya, teman-teman ya. Ketika kita melakukan wakaf melalui polis ini, ya seringkali ya yang bagian terberatnya adalah menjaga polis ini tetap aktif. Ya, ketika kita wakaf menjaga tetap aktif ini suatu tanda yang paling besar. Maka tadi saya sampaikan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang enggak beriman enggak hai. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Beriman semua? Hai orang beriman. Ya, yang enggak beriman enggak hai. Ya. Anfiqu, nafkahkanlah. Keluarkan ya. Min thayyibat, yang baik-baik ya. Min thayyibati ma razaqnakum. Apa yang kami rizkikan kepada kalian. Ingat loh, rezeki Allah ini banyak banget nggak hari ini? Kemarin-kemarin dan seterusnya ya kan? Disuruh untuk kita keluarkan jalan Allah Subhanahu wa taala, min thayyibat, maka sabtum. Ya, maka sabtum dulu. Yang Allah yang apa yang kalian kerjakan, yang hasil dari kerjaan kalian. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, apa yang kami keluarkan dari muka bumi. Ya, wala tayammamul khabith. Jangan kalian ya berikan yang jelek-jelek, khabis, yang buruk-buruk. Ya, walastum bi akhidhihi, yang kalian sendiri udah nggak mau pakai baju bekas, sepatu bekas, ya, uang receh, ya. Illa antum midufi, kecuali kalian udah memicingkan mata aja, udah nggak mau lihat lagi, udahlah kasih orang aja. Jangan kayak gitu. Jangan sisa kayak gitu. Illa antum midufi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ketahuilah Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Kenapa ujungnya kaya dan terpuji, bukan rahimun wafur atau apa ya ujung-ujungnya, tapi ayatnya ujungnya wallahu ghaniyyun hamid. Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Kebayang kita mau keluarin sesuatu untuk atasan kita, untuk direktur, untuk orang-orang yang punya jabatan, untuk apa? Untuk orang-orang yang di atas kita levelnya. Mau kasih pena pilot apa mau kasih pena Montblanc? Ya. Yang bagus dong. Mau kasih hadiah jalan-jalan kita yang bagus atau yang standar yang biasa? Yang bagus dong, yang mahal dong, yang keren dong. Ini Allah loh. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Allah lebih kaya daripada mereka, lebih terpuji daripada mereka. Ya. Kita mau kasih sesuatu ini buat siapa? Buat Allah. Pada hakikatnya mengeluarkan sesuatu ini buat dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kayak gitu kata Allah. Jangan kalian kasih yang sisa, yang bekas. Ya, yang receh-receh yang kalian sudah nggak mau pakai, nggak mau lihat. Nah, itu ayat yang pertama. Yang keduanya 267 268-nya adalah ya, asyaitonu ya'idukumul faqra. Ini saya tekankan buat teman-teman semua hari ini hadis ya. Asyaitonu ya'idukumul faqra.
Ayat di atas memerintahkan kita untuk berinfak, sedekah. Tapi ingat, setan seringkali menakut-nakuti kalian dengan kefakiran, dengan kemiskinan, dengan kekurangan. Kebayang nggak nih yang sudah punya wakaf? Berat nggak untuk bulan-bulan berikutnya ngeluarin menjaga wakafnya? Ya, aduh ini untuk anak saya bulan ini ada pertentangan batin nih. Bulan ini saya belum bayar sekolah nih, ya kan? Bulannya saya belum bayar ini nih. Dan saya harus bayar polis wakaf nih. Kadang-kala polis wakafnya yang di apa namanya di nomor sekian kan demi kepentingan lain. Ya. Ini tantangannya nih. Kata setan, jangan apa namanya? Setan seringkali menakut-nakuti kalian, nanti kurang untuk anak kamu sekolah, nanti kurang untuk kamu bayar ini, nanti kurang kamu untuk itu. Ditakut-takuti. Ditakut-takuti. Ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ya, dan seringkali menyuruh kalian untuk berbuat keburukan. Ya, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah janji untuk kalian semua ampunan dan fadla. Fadla itu apa? Keutamaan, rezeki, keberlimpahan. Nah, jadi ingat kita ketika kita ada rasa takut untuk bayar polis berikutnya, ya, ingat Allah janjikan untuk kita ampunan dan keutamaan, rezeki di balik itu. Ya, jangan takut, ya. Jaga polisnya, Allah pasti limpahkan rezeki yang di luar ya apa yang kita pikirkan, ya. Banyak kejadian ya. Di sini berapa orang yang dapat testimoni ya setelah wakaf ya. Pak Sudi diantaranya kan, Mbak Mila, siapa lagi? Mbak Afi juga ya. Siapa yang udah wakaf pasti ada keajaiban-keajaiban. Ya. Mbak Nana, Mbak Ika, banyak sekali keajaiban-keajaiban teman-teman yang bisa dapatkan. Tapi bukan itu tujuan kita, tapi itu saja janji Allah yang otomatis, ya. Yang ketiga, yu'til hikmata man yasha. Ya. Allah kasih hikmah kepada yang Dia kehendaki. Kepada yang Dia kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ini saya sering sampaikan ketika saya mengedukasi wakaf. Saya sampaikan apa? Bersyukur Mas Aru ya hari ini. Bersyukur Mbak Nana. Ya bersyukur Mania hari ini ya. Allah kasih hikmah untuk hari ini mau wakaf. Ya, karena nggak semua orang loh. Banyak orang yang punya keuangan lebih dari kita, banyak orang punya kemampuan dari kita, banyak orang punya kelebihan harta dari kita, tapi untuk mengeluarkan wakaf Allah nggak kasih hikmah. Ayat hikmah ini ya nyempil di antara ayat-ayat sedekah. Ayat setelahnya sedekah ya. 267 sampai 1772 itu ayat sedekah semua tuh. Ini nyelip nih ayat ini. Ya, yu'til hikmata man yasha. Allah kasih hikmah kepada yang Dia kehendaki. Bersyukur kita dikasih Allah hikmah, pemahaman, keilmuan, ya. Sesuatu rasa, sesuatu semangat, hikmah, ya. Artinya orang-orang yang mengeluarkan hartanya untuk Allah, itu orang yang mendapatkan hikmah dari Allah, Allah pilih. Wa may yu'tal hikmata, barang siapa yang Allah kasih hikmah, faqad utiya khairan katsira, maka dia mendapatkan kebaikan yang banyak. Ya. Nah, ini mudah-mudahan memotivasi kita ya untuk menjaga komitmen wakaf kita, ya, semangat mengajak orang berwakaf dan jangan khawatir. Ya, apa yang kita lakukan ini adalah untuk bekal perjalanan kita yang panjang, dan ini materi yang selalu kita sampaikan. Mudah-mudahan teman semua ya bisa istiqomah untuk bergerak menjadi pensiar wakaf, ya, mengajak orang berwakaf, dan kita menjadi bagian dari orang-orang yang bergerak di pekerjaan yang mulia ini. Peluangnya sangat besar teman-teman. Kemarin ya peserta pelatihan sertifikasi wakaf ini ya itu 200 orang lebih. Ya. Dan banyak dari luar kota tuh. Yang tadi pagi di grup itu yang dari Riau sudah datang mereka untuk asesmen besok di Bogor ya di IPB. Nah, dan itu peluangnya besar buat teman-teman semua. Kenapa? Permasalahan yang kemarin saya catat dari dari Zoom itu ya. Ini yang ikut pelatihan sertifikasi wakaf certified ini ya, wakaf kompeten ini itu rata-rata orang yang punya yayasan. Ketua yayasannya, ya, pengurus yayasannya, pengurus sekolahnya, ya. Dan permasalahannya sama. Apa permasalahannya? Belum ada dana wakaf yang cukup untuk mengelola untuk membangun tanah-tanah wakaf mereka, untuk meningkatkan pesantren mereka, yayasan mereka. Peluang nggak buat teman-teman? Ya, peluang banget loh ini. Ya, kita di sini itu peluang. Maka saya udah siapin kartu nama tuh 2 box ya. Besok siap disebar. Ya. Untuk apa? Ya untuk kita tawarkan program wakaf kita ini kepada mereka. Nah, itu kan link-link baru yang teman-teman bisa masuk. Saran saya teman-teman ikut nanti di bulan depan. Itu ada sertifikasi wakaf kompeten. Teman-teman ikut, itu pesertanya adalah orang-orang yang punya spirit yang sama, ya, punya semangat untuk menghimpun wakaf. Mereka punya kebutuhan untuk mendapatkan dana wakaf. Mereka butuh ilmu untuk bagaimana nanti mengelola wakaf itu.
Nah, kalau teman-teman ikut di situ, ya ketemu mereka, teman-teman bilang, saya dari Duta Wakaf. Saya bisa bantu lembaga bapak, lembaga ibu untuk mendapatkan dana wakaf. Miliaran. Contohnya, tadi, contohnya, Malviro. Ini gambarnya, ini contohnya, ini kerarnya, ini apa namanya, IG kita dan seterusnya. Itu menjadi peluang yang sangat besar, teman-teman. Ya. Nah, itu tetap semangat, konsisten ya. Mudah-mudahan kita semua menjadi bagian orang-orang yang Allah pilih untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Ya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan tetap semangat dalam melakukan syiar wakaf dan menjaga wakaf kita sampai nanti Allah panggil kita semua ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami persilakan Mas